Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mabadu para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus DKM Masjid Al-Mujahidin beserta para pengasuh, mudah-mudahan kita semua insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan Fatihah untuk penulis kitab Syekh Al-Imam Ta'ala Al-Baghdadi, mudah-mudahan insyaallah Imam Nawawi juga Yahya Syihabuddin Ibnu Hajar Asqalani, Allah yabarakahu ya rahmah, mudah-mudahan Allah timpakan rahmat dan kita mendapatkan manfaat ilmunya. Bima fihi min niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampailah kita ke halaman 11 paling atas. Ini mah gampang nyarinya. Udah paling atas ada di dalam kurungnya. Kalau kalian mau juga berarti salah kitabnya. Namo Alhamdulillah. Bukan cuma ngelihat duit doangan mata ya, enak. Ngelihat kitab juga enak. Di tengah-tengah ada huruf waw. Itu berarti waw masuk kita ke dalam bab yang lain. Masuk kita ke dalam pesan yang lain. Wal maqalatus tsaniyah adalah pesan yang kemudian saniyah ta'asyrata ke-12. Yang kemarin sudah kita bahas di antaranya Nabi Ibrahim nggak pernah nyusu sendirian, betul? Nggak pernah mindo sendirian. Mindo dewek-dewekan baik. Lah ngapain ada orang mindo begitu. Bahkan yamshi milan wa milain, bisa jalan sampai 2 mil. Sampai akhir hayat beliau selalu kalau makan dan minum itu nyari teman. Ya. Makanya mulai sekarang emangnya mulutnya asam rokok kalimah. Ya. Biasanya nih belum sama teman nih bawa biar 1 slok. Ya begitu. Biasanya nih berbahaya gitu ya. Biasanya kita bikin teh, bikin kopi atau doang kan, bikin 2 biji. Ada orang lewat panggil, sini, ini apa yang dipanggil ya? Ngopi, nyusu, teh. Maka disambung di ke-12 ini, ya. Kalau sudah dapat yang namanya lindungan Allah kemarin, diantaranya tidak sendirian kita beribadah, karena yang paling penting adalah min khumurin ni'am. Pahala yang luar biasa, manfaat yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mengajak saudara kita. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Seperti itu kita mengajak kepada kebahagiaan Allah. Seperti itu juga kita mendapatkan rahmat darinya. Meskipun di saat yang sama kita dicabut manfaat dan nikmat kita. Yang penting kita udah ayat. Apa yang disampaikan di sini? An ba'dil hukama. Ya. Seringkali Imam Nawawi memakai kata jamak. Ya. Kalau satu berarti hakim. Kalau 2 ya kan hakiman. Kalau banyak berarti hukama. Ya. Orang-orang yang dapat hikmah.
yu'til hikmata man yasha. Orang yang dapat hikmah itu urusan Allah. Allah yang punya mah. Kalau udah dapat hikmah pasti orang dapat ilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu dapat hikmah. Mana contohnya? Begal, jangkrik, itu kan pinter-pinter banget. Sampai gini hari kalau kita jalan ke supermarket ada tulisannya kunci ganda kendaraan Anda. Bahkan di mall-mall besar yang ada CCTV-nya, yang dulu satpamnya cuma jalan kaki, sekarang ada yang pakai apa tuh namanya tuh, jalan dewek tuh, ya macam-macam lah. Ya. Itu luar biasa. Satpam bolak-balik tetap aja ada tulisannya, nggak boleh bawa barang berharga. Ya. Dibawa nggak boleh ditinggal di mobil. Itu artinya orang pasti berilmu, pinter-pinter soalnya. Cuman pinternya nggak dapat hikmah. Makanya ada kitab yang berat kalau kita belajar itu, syariatnya udah jalan, subuhnya udah jamaah, zuhurnya jamaah, asarnya jamaah, maghribnya jamaah, sampai isya jamaah, nggak ada yang ketinggalan. Syariatnya jalan, kedua tarikatnya jalan, punya jalan sendiri. Kalau kagak ngaji kayaknya kagak enak, bener pada pegel. Kalau nggak sholat jamaah kayaknya ada yang kurang. Ya, kayaknya Allah udah manggil-manggil aja, ayo hayya 'alas shalah. Apalagi kalau pagi, as-shalatu khairun minan naum. Baru. Tapi kalau as-shalatu khairun minan naum, sholat lebih baik daripada tidur lagi. Nah, tidur apa jangan. Tapi kalau naum langsung lebih baik daripada tidur. Yang ketiga, dia udah dapat makrifah. Ya. Pengetahuan sendiri rasanya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya namanya kitab hikam, hikmah dari Allah. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa belajar hikam, ya. Amin ya rabbal alamin. Maka dari orang-orang hikmah ini, orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ai atibaul qulub, bukan hanya punya hikmah, bukan hanya orang bijak, dia punya atibaul qulub, punya ilmu kejiwaan. Banyak sekarang ya namanya psikologi Islam. Ya, dulu psikologi doang, sekarang ada psikologi, ya, Islamic psychology, itu psikologi Islam. Banyak udah guru-guru kita orang soleh, ya kan. Bahkan yang perempuan juga banyak sekarang, ada namanya Islam parenting. Itu pencetusnya ibu-ibu dan tuh bagaimana kita membuat karakter building anak kita, bagaimana paginya udah mau sholat subuh, bagaimana dia ntar siang nanti ke sholat duha, bagaimana ntar kalau dia kemudian mau menjelang zuhur, dia kan udah siap-siap beribadah dan seterusnya. Artinya bukan cuma orang ini pintar secara akal dan keilmuan, tapi pengetahuan terhadap kejiwaannya juga luar biasa. Apa yang disampaikan, salah satu asya'in tafrujul ghusos. Ada 3 hal yang kemudian tafruj, kita dilepas, dihilangkan dari ghusos. Apa itu ghusos? Sebelahnya bidombil ghaini ai taksiful umum. Jadi ghainnya tadi itu pakai doma ubu, ya. Ghusos berarti disebut sebagai taksiful umum. Taksif itu kasar. Orang kalau udah mau deket sama dia
Jadi ibu-ibu kalau punya laki begitulah, biasanya kok panjang atau kok pendek, ya kan? Berarti udah dekat itu lakinya. Biasanya ngaji nggak pernah pakai batik, kok tiba-tiba pengen pakai batik, mulu batik. Nah begitu berarti udah dekat itu. Itu namanya kasyaf, dibuka pep. Nanti akhirnya tiba-tiba dia ngomong minggir. Lalu mengapa? Itu ada yang mau duduk padahal kagak ada orang. Nah, pagi-pagi liatin burung, tapi bukan burung yang diliatin, bengong ya. Berarti itu udah dekat. Karena dia udah bisa lihat, kasyafnya udah diangkat. Udah bisa melihat 10, 5, 3, 2 hari mendatang. Bahkan nanti di hari akhirnya itu, ya kan, majmu'atun minal malaikah, matanya udah panjang. Mana siapa sih? Enggak ada orang, udah. Ono siapa katanya? Itu artinya bahwa kasyaf ini diangkat. Apa yang diangkat? Gumum itu apa? Keresahan, kegundahan, ketidaknyamanan, kekhawatiran, kalau bahasa sekarang kegalauan. Ya, galau ya, diangkat ini. Kalau kita bisa melaksanakan yang 3 ini, apa itu? Yang pertama, dzikrullahi ta'ala. Kita bisa ingat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Bi ayyi sighatin kanat, dengan cara apapun yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Bisa dengan sigoh kalimat-kalimat seperti apa? Ka'ayyakulu kasiran, seperti kebanyakan orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama. Yang kedua, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Guru kita Kiai Haji Sofwan Bezoni seringkali kalau ketemu, kalau kita minta nasihat dan nasihatin kita, Kiai selalu bilangnya perbanyak baca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Banyak banget urusannya rasanya di luar akal kita. Ya, saudara kita pasar Lembang, ya kan, pulang ngaji ditembak, ya kan, mati dengan peluru panas. Di Batam kemarin lagi ngaji, budak-budak diuber-uber. Itu artinya perbanyak la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Au bil munajat, atau dengan cara memohon, meminta. Seperti ka'ayyakulu, ya, seperti kita mengucapkan ya mu'is kullu manhu, wahai yang memaafkan, wahai yang membiarkan, kullu malhum, sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang menyalahi aturan malhum, ya, lalai, tapi kemudian ya mugis, kita tetap diampuni, tetap kemudian kita diberikan kebaikan. Nadahu, atau dengan cara yang lain kita memanggil ya mujib kullu muqtarrin da'a, ya mujib, wahai zat yang mengabulkan. Mengabul apa? Kullu muqtarrin da'a, mengabulkan yang kita minta meskipun kita mutor, belum pantas, ngerasa kita belum pas, kebanyakan salahnya ketimbang ibadahnya.
tapi tetap kalau yang kita minta ya mujib ya. Wa ya haliman ala kulli dhi hafwin asah ya kan? Atau halim itu adalah lembut ya, bijaksana, lembut ya, meskipun apa kullu dhi hafwah, meskipun kita sering lupa kan. Kalau sama orang kita sering lupa ya, dia mah bukan lupa, begitu wataknya gitu. Allah tahu watak kita, tapi kemudian Allah tetap kasih kita meskipun asal, bahkan kita bermaksiat. Atau dengan ya qaiman bil kifayah, wahai qaiman yang mampu memberikan apa? Bil kifayah, sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang mencukupi kita. Liman asarahu ala dunyahu, dengan segala permasalahan dunia. As'alukal wusul, kami meminta wusul. Apa itu? Kesampaian dengan apa yang kita inginkan. Ini mala asilu illa bimu'awanati, tidaklah kami sampai kepada apa yang kita inginkan kecuali atas apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa daf'un ma la atbaqa daf'uhu, dan menolak, menjauhkan dari apa yang kita kagak mampu. Dari yang kita mampu, tapi ada yang lebih mampu. Yang kita tidak mampu, dialah yang kemudian menjaga kita ya, dari ketidakmampuan kita. Illa biquwwatika, kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa as'aluka khairatin fiha, dan kita minta kebaikan, khairah, kebaikan di dalamnya ya kan, afiyah. Jadi kalau udah khairah, afiyah itu sehat, alhamdulillah ya kan, sehat wal afiyah, jangan sampai lupa. Jadi kalau udah sehat, alhamdulillah, sehat wal afiyah. Jadi kalau sehat doang ya, itu roja, kita minta sehat, tapi belum afiyah, belum dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita bilang ya kan, alhamdulillah ya kan, sehat wal afiyah, ini yang ngomong bukan saya, Imam Nawawi. Sihah wal afiyah, sehat wal afiyah. Kayak salam boleh aja, assalamualaikum, waalaikumsalam, begitu. Cuma kan kalau kita dapat salam didoain orang, faruddu bi ahsana minha ya kan? Kita disuruh membalas dengan yang paling baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa baraka ahlaka wa malaka. Semoga Allah berkahi semua keluarga, istri, anak, suami, ya, tetangga, dan wa malaka, harta yang kita punya, sepeda, ya kan, motor-motoran bocah bilangnya, itu ada berkahnya. Jadi sehat wal afiyah. Khairatan bi rahmatika ya arhamar rahimin, semua atas kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah kewajiban kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bi ayyi sigatin kana, dengan bentuk ucapan apa saja. Bahkan bahasa Inggris juga boleh ya, bahasa Inggris yang Sulaiman ya, bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Madura dan bahasa apa aja boleh. Kenapa? Imam Nawawi nyampainya bi ayyi sigatin, pakai bentuk bahasa apa saja boleh, yang penting kita ingat Allah.
Makanya Rasul setiap duduk nggak kurang minta ampun kepada Allah dari 75 kali. Meskipun beliau nggak salah, meskipun beliau tidak bermaksiat, tapi apa? Khalfun min dzikrillah, ada yang lewat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa liqa'u awliyaihi, sering-sering ketemu dengan siapa? Awliyaihi, wali-walinya. Siapa itu walinya? Lihat penjelasannya, minal ulama'i wassalihin. Wali-wali Allah itu adalah satu ulama, para ulama, yang kedua adalah orang-orang saleh. Apa bedanya? Ulama memang bentuknya dia alim, ya, bentuknya dia paham. Guru-guru kita bersyukur banyak guru di sini, hampir setiap hari kita ngaji, tiap saat kita ketemu guru, karena nanti waktunya idza lam yabqa aliman, kata Nabi, saatnya nanti udah pada meninggal, mati. Kan contohnya udah banyak ya, di Bandung juga guru kita meninggal, sampai sekarang nggak tahu siapa yang bunuh. Itu artinya bahwa pelan-pelan itu sampai kepada Allah ngambil ilmunya, ya kan, dengan cara mewafatkan, sehingga di dalam yang aliman nanti udah nggak bisa lagi kita ngaji. Saatnya nanti kita nggak bisa pengajian, bukan karena ada caleg datang, bukan karena mungkin ada yang lain, enggak, karena udah nggak ada yang bisa ngajar. Hatta lam yabqa aliman, satu waktu habis, udah nggak ada lagi. Dan ini hadisnya sahih Bukhari dan Muslim, ya kan? Ittakhadhu ru'asa'ul juhala, mulai dah lu aja dah yang maju, lu aja dah. Ya kita mau sembahyang tuh bukan di sini, bukan ya, di masjid sebelah, namanya dorong-dorongan, lu aja teh, ya kan? Kata RT lu aja kata RW lu aja dah, kata RW anak muda suaranya kenceng kan, ya, anak muda berunding, lu berani nggak jadi imam? Gua berani, cuma gua kagak bisa. Kalau lu gua bisa, maka gua kagak berani. Bagaimana sih yang satu berani tapi kagak bisa, yang satu bisa tapi kagak berani? Kata yang bisa, lu aja dah, lu kan berani, lu maju jadi imam, RT enggak, RW enggak, lu kan berani maju, gua kan bisa, gua di belakang lu. Kalau ada yang salah, gua yang benerin. Cakep dah bacanya, alhamdulillahirabbil alamin, cakep dah udah. Waladhdallin, amin. Baca dah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata yang belakang, lailatul. Tapi yang depan, ini bang berani doang. Mau kagak bisa. Oh iya, gue salah. Yang gue berani doang yang bisa dia. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kata yang belakang, lailatul. Akhirnya timbang tilamatul luar, akhirnya berantem. Kalau kita mah kita alhamdulillah, ya kan? Imam kita udah doain kita jauhkan sholat, ya. Ini istiqomah, kalau kita istiqomah luar biasa, ya. Bahkan di akhir ayat rakaat kedua, wa ahsa kulla syai'in adada. Kita dikasih ahsa, apa aja dikasih kalau kita udah menyerahkan diri kepada Allah. Kulla syai'in adada, bahkan yang kita minta kadang-kadang dikasih lebih. Enak kalau kita sembahyang di sini, didoain, dikasih tahu, diingetin. Ya. Itu artinya bahwa kalau ketemu guru, ya kan, kita bersyukur bahwa di situ kita sedang diangkat kegelisahan kita, karena nanti ada saatnya
ya kan, idza lam yabqa aliman, abis orang yang ngerti. Atau sholihin, sholihin itu soleh. Ya dulu saya kecil jarang tuh lihat RT ngaruh-ngaruh ngaji. Ayo ngaji jarang, biasanya begitu Pak Haji atau Pak Ustaz. Sekarang banyak RT, RW, ayo ngaji pengajian udah mulai rame. Ya, ada RT itu jual kaos, dibikin kaos, nyari bahan gulungan di Cipadu, dibikin kaos anak muda. Untungnya dibakar, bikin renovasi musola. RT itu yang begitu-begitu sekarang nyampe. Tapi RT emang dia tukang jalan, dia tahu di mana kaos yang murah, sablonannya cuma ngomong doang, jadi gratis sama dia, ya kan? Jangan kata begitu, 17 Agustus aja gampang banget sama dia, gitu. Tiba-tiba udah ada cokok aja. Itu alhamdulillah banyak RT sama RW gitu. Nah, orang-orang begini namanya orang-orang soleh. Memang secara pengetahuan memang belum, tapi amaliyah yang dilakukan, amalnya udah luar biasa soleh. Maka kita bersyukur kalau kita punya RT, punya RW yang kemudian mendukung kita. Jadi yang di mana teh? Hari Sabtu di Masjid Al-Mujahidin. Enak nyarinya. Di mana teh? Tolong warung nasi, nyari di warung nasi. Mana nih RT ya? RT gue juga di tukang burung, nyari tukang burung lagi. Bagaimana sih teh hilang mulu? Itu kalau RT ada di mana enak kita. Di mana teh? Entar temu aja di Masjid Al-Mujahidin. Enak. Itu namanya ulama dan sholihin. Yang ketiga, wa kalamul hukama, pesan-pesan orang yang bijak. Dia bukan guru, dia bukan ustaz, dia juga bukan orang soleh, tapi perkataannya itu bisa kita pegang. Banyak sekarang ya, ada orang yang tahu bagaimana berpajak. Kalau sering kita zakat berarti nggak usah pajak 100%. Nah itu namanya hukaman nih orang begini. Ya, dia sering di kampus, sering warawiri, ya kan. Kita pengen ada sharing segala sesuatu, kita ngobrol sama dia. Tahu caranya begini dan begitunya, baik dan buruknya buat kita. Ini namanya hukama, orang-orang yang bisa menghakimi, bisa paham dengan apa yang ada terjadi di lapangan. Alladzi yadullu ala khairid dunya wal akhirah. Biasanya orang begitu bisa mengarahkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Maka tiga ini kemudian menghantarkan kita kepada apa? Tasyiful humum, ya, keresahan, kegelisahan. Agar kita ingat Allah, agar kita ketemu orang soleh, ya. Kemudian juga kita ketemu hukama, ya, orang-orang yang bisa ngarahin kita. Makanya saya pribadi yang muda-muda butuh figur. Ya, kalau ada orang tua masih ada, ya kan itu kita rasanya enak, nyaman. Biar bagaimanapun, inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Ada orang tua yang hadir, itu turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutin aja turun rahmat, fadlan bihudurihim, apalagi sampai bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang selanjutnya wal maqalatus sadisata asyarata, ya, pesan yang ke-13, Anil Hasanil Basri radhiyallahu anhu. Ketemu Pak? Yang warna hitam itu tulisannya. Dari Hasan Al-Basri. Ya, kita kenal Hasan Al-Basri ini salah satu tabi'in yang kemudian diikuti oleh banyak pengikutnya. Bahkan dianggap sebagai kibarut tabi'in, ya, pemuka tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in itu orang yang derajatnya di bawah sahabat. Jadi ada yang kemudian sahabat, ya, sahabat atau sahabat Rasul, itu yang man
man laqiya bi Rasulillah, dia ketemu langsung dengan Rasul. Emang ada zaman Rasul, hidup zaman Rasul tapi nggak ketemu Rasul? Ada. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup zaman Rasul tapi nggak pernah ketemu, maka dia disebut sahabat karena nggak ketemu Rasul. Beliau di Yaman, Rasul di Makkah, di Madinah. Maka beliau pesan, nanti ada sahabatku, kalau dia datang mintalah doa kepadanya. Sahabat bingung, bagaimana sih Rasul? Yang ketemu dengan engkau kan kita, yang sering ngaji sama engkau kan kita. Lah itu kita minta doa sama orang yang lagi kenal. Beliau sampaikan masyhur, ya kan, fil sama, ya. Beliau sudah masyhur, dikenal di jagat langit. Kenapa? Beliau kenal sekali bagaimana Rasul tapi tidak bertemu Rasul. Di bawahnya itu ada tabi'in, ya. Dia tidak ketemu Rasul tapi bertemu dengan sahabat Rasul. Ketemulah dengan Abdurrahman bin Safar Ad-Dausi, ketemulah dengan Abu Sinan, ketemulah dengan Abdullah bin Maslamah. Ya, ini yang mengaitkan dengan para tabi'in. Hasan Al-Basri ini kalau ngaji itu kalau udah asar nangis, apalagi kalau hari Kamis mulai johor, ya kan, sampai mau asar tuh nangis saja sampai pengajiannya berhenti. Kenapa? Ditanya sama muridnya, kenapa kalau kita ngaji hari Kamis sampai berhenti? Kau begitu khusyuk dengan tangisan. Beliau sampaikan, yaumul khamis yauma yurfa'u fihi al-amal. Hari ini diangkat semua amal, ya. Dan dia khawatir kalau amal itu ada cacat sehingga tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau yang kemudian menyampaikan, man la adabalahu, tuh yang hitam tuh di dalam huruf, man la adabalahu, ya. Mereka itu tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya tata krama, tidak punya moral, ya, ma'allahi ta'ala, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma'al khalqi, dan kepada makhluknya, la ilma lahu, ya. Maka orang yang tidak punya tata krama, tidak punya adab, tidak punya etika, la ilma lahu. Kata Hasan Al-Basri, dipastikan dia tidak punya ilmu. Maksudnya apa sih? Gak usah jauh-jauh. Nyata kita udah mulai PTM, ya. Ya, belajar tatap muka. Cuma tatap mukanya dibagi kelas A, kelas B. Jadi dia seminggu ini kelas A, minggu depan kelas B. Jadi tatap mukanya 2 minggu sekali. Itu pun cuma 2 jam. Sejamnya istirahat sama nyanyi. Berarti kalau selain itu dia di rumah, di depan apa, laptop aja, depan HP. Padahal mohon maaf, mandi juga belum. Tuh bocah mandi belum, bayang subuh belum, buru-buru duha. Begitu duha, foto doang aja, duha. Bayangnya kagak pakai doang, Allah. Berarti nggak punya etika, nggak punya moral. Bagaimana dia dapat ilmu kalau mohon maaf atasnya rapi? Atasnya rapi gejung nih, rapi banget tuh. Lo bawahnya pada ngabah. Dari mana kita tahu? Lah kalau lagi dia bangun lupa. Begitu dia bangun celana buntung dipakai. Bagaimana mungkin dia sedang dalam proses mencari ilmu, atasnya rapi, tapi bawahnya ngabah. Berarti tidak ada etika, tidak ada adab, tidak ada moral. Yang begini yang mohon maaf lahir batin, 2 tahun anak kita belajar online. 2 tahun di online ya kan? Itu mohon maaf, la ilma lahu,
nggak dapat ilmu apa-apa, hilang nggak berbekas. Tapi kalau kita ajarin adab dulu, kita ajarin bagaimana moral dulu, tata krama dulu, ya, kata banyak kitab-kitab itu taklim muta'alim menyampaikan ilmu nomor 2, adab nomor 1. Ilmu adab lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa? Karena Allah memberikan ilmu kepada mereka yang apa? Punya hidayah, punya nur. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya Allah, enggak bakal dikasih sama mereka yang indikasinya bermaksiat. Maka pagi-pagi harusnya anak kita bangunin sembahyang subuh, paksa dia mandi, baru pakai baju yang rapi, meskipun atasnya doang kelihatan, tetap bawahnya kudu rapi, auratnya kudu ketutup, biar kata nggak kelihatan sama orang. Maka insya Allah ilmu nurun, ilmu laksana cahaya. Mudah-mudahan yang begitu 2 tahun sama dengan dia tatap muka. Tapi kalau 2 tahun begitu aja nggak ada perubahan, mohon maaf, lagi malahu, nggak bakal ada ilmu berbekas di otak hatinya, hilang begitu aja. Wa ma'la sabralahu, yang kedua, mereka-mereka yang tidak punya sabar, tidak bersabar, tidak mampu bersabar, ala ma tahmalul bala, atas apa yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bala itu bukan tolak bala, ya bukan sial, tapi bala itu ujian. Banyak kita memahami bahwa bala itu sial. Wah ini mah bala, ini mah sial. Abangnya yang gak beres, adiknya sakit. Begitu juga mau, adik lu mau kena bala ini. Ya, begitulah kena bala. Ya. Jadi bala itu bukannya kesialan, bala itu ujian. Kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Al-Baqarah 155, nanti lihat. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, pasti tiap kita diuji. Jadi ujian, sabar karena ujian. وَعَدَلْ khalqi, ada cemoohan, ada orang ngomongin kita, ngejelekin kita dari makhluk Allah, kita sabar, ya kan? Wa ala masyaqqatin, atau sabar karena masyaqqah, ribet, susah, kesusahan apa aja yang kita rasain sekarang, baik kesusahan secara pribadi maupun secara bermasyarakat. Istidadul ma'asi, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya, tadi kan kita udah belajar tuh, kalau kita ngopi nyusul teh kudunya berdua. Ini kita udah tangan perut udah pada bunyi. Kalau kita orang lewat ini, maaf, kalau dalam teologi orang tasawuf ini mah udah maksiat. Dan kita diajarinnya suruh berdua, kita makan dewek-dewek. Bini kagak pulang-pulang ngaji. Ya kan ngomongnya ngaji doang, tarang di Johor sampai asar mau makan belum pulang-pulang juga. Ya kan? Mungkin banyak urusannya, namanya minggu depan mau maulid kali. Kan minggu depan udah maulid nih kita. Ya kan? Itu berarti kita sabar, tanda kutip maksiat yang bukan kita lakuin, tapi posisi kita yang sedang dalam tanda kutip maksiat. Bos ngajak malam-malam anterin saya kemana Taman Lawang. Kalau anterin kita ngaji ke Istiqlal enak juga. Istiqlal yuk, ayo. Ya kan, Taman Lawang. Mau nggak mau kita nyupirin. Itu kan tanda kutip. Mohon maaf, ya kan, sesuatu di luar kendali kita. Ya. Maka di situ kita kemudian ya diminta untuk sabar. Wa ala ada ilfaraid, termasuk kita sabar dalam menjalankan ibadah kita. Salat subuh sedang enaknya, ya kan,
Apalagi sekarang kalau udah suhu dingin benar. Kenapa dingin? Ya kan karena jam 4 itu orang udah pada tahrim. Biasanya setengah 5 baru tahrim ini. Ya arhamar ini pasti dia terang. Udah 4 dah tahrim lagi. Kadang-kadang malah jam 4 udah aja. Asar aja sekarang jam 2 asar. Ya, jam 2.45. Makanya kalau kita nungguin maghrib kayak lama banget. Ya, maghrib ya. Suruh gitu lah. Dan maghrib. Ya, dikit lagi lah terakhir. Ya, orang yang nggak sabar itu nggak punya kesabaran, diuji sama Allah, ninggalin maksiat, suruh ngaji, entar-entaran aja, ngaji ya, dulu dah, gue lagi repot banget ini, ntar aja kalau gue lagi kerja, ya kan, ayo ngaji dulu dah, gue masih kerjain, kalau pensiun aja, begitu pensiun cucunya lahir lagi, ngaji kan, nungguin pensiun, nah ini cucu bagaimana gitu. Akhirnya apa cucunya gede nggak ngaji-ngaji, ya kan? Orang seperti itu la dinalahu, tidak beragama. Kenapa? Nggak ada sabar. Kan bisa tuh anaknya dibawa, kan bisa cucunya dibawa. Makanya kalau ibu-ibu enak tuh ngeliatnya. Kalau ngajian ibu-ibu, ya diseret aja tuh bocah. Ayo. Jadi kalau biar kata dititipin nama anaknya kerja, tuh bocah diseret ke pengajian. Tarik kayak dibetot kemudian udah nyampe di sini mah dia main kayak kemana kayak yang penting diajak ngaji. Terakhir tadi yang pertama kita nggak dapat ilmu kalau nggak beradab, nggak beretika. Yang kedua kita tidak beragama kalau kita tidak sabar. Yang terakhir wa ma'la wara'alahu, mereka ya tidak warok, mereka yang tidak warok. Warok itu apa? Warok yang hafal, menjaga dari apa? Minal mahari, dari sesuatu yang haram, wasyubhat, sesuatu yang syubhat. Udah kita bahas, dia kagak halal, kagak haram. Kata orang sekarang halam, ya bukan haram tapi halam. Halam itu halal kagak, haram kagak, jadi halam. Ya. Mana lo? Ikut aja yuk. Mana sih teh? Udah ikut aja. Pulang-pulang dikasih iketan kresek, dalamnya ada minyak, ada teh, ada gula. Ini dari mana teh? Udah diem aja lo. Nah ini halal kagak, haram juga kagak. Dibilang kagak haram, ya orang minyak. Udah bawa ke rumah, udah gini, kira banget ini kan begitu. Ada tehnya, nah kita langsung diambil air panas ya kan? Halal dia, tapi mohon maaf, teh dari mana? Udah diem aja lu. Nah, kita nggak tahu asal muasalnya. Yang begini berarti syubhat, halal, haram kagak, halal kagak. Maka orang begitu lazul falahu, ya tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aila martabatalahu, enggak ada tempat buat dia indallah, di sisi Allah, wala qurbatalahu minallahi ta'ala, dan tidak akan pernah dia didekati Allah meskipun dia sembahyang, meskipun dia ngaji, meskipun dia baca Quran. Kenapa? Dia makan dari sesuatu yang subhan, dia minum dari sesuatu yang subhan, maka doanya nggak pernah diijabah Allah. Pakai baju yang subhan, pakai peci yang subhan, ya kan? Pakai sarung yang subhan, maka tidak akan mendekatkan diri kepada Allah. Padahal aqrabu ma yakunul 'abdu, hamba yang paling dekat dengan Allah, wa huwa sajid, ketika dia bersujud. Kadang-kadang ada sujud terakhir itu agak lama, ya, mengharap kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mohon maaf, ya kan, kalau kita makan yang subhan, makan yang haram, tidak menjauhinya, maka dengan demikian tidak Allah berikan tempat martabatalahu,
tidak ada tempat buat dia, tidak ada qurbah yang kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita yang syubhat, Allah jauhkan kita yang haram, Allah jaga kita, zulfan jaga kita ya, dari sesuatu yang di luar kekuatan kita, di luar nalar kita. Emang kita kerja sama bos kita, mau kagak mau kita ngikutin dia ya. Emang kita mau kerja sama orang, mau kagak mau ikutan aturan orang. Suka kagak suka, tapi di belakang kita ada bini, ada anak, ada bocah sekolah, biar bagaimana itu tanggung jawab kita. Tapi caranya ternyata kita yang tahu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah berikan kita kekuatan untuk kemudian menjalankan yang tiga ini. Tetap beretika. Kalau mau dapat ilmu anak kita, sabar, banyakin sabar. Kalau kita mau betul-betul dianggap menjalankan agama Allah, yang terakhir kita kalau mau dijaga Allah, dikasih tempat sama Allah, mulai jauhi yang namanya haram dan syubhat. Kalau yang haram kita insya Allah jauh. Yang syubhat ini kadang-kadang ya, kayaknya nggak ada yang nanya ya. Alhamdulillah. Sebab udah pada nutup kitab dia ya, kita belum nutup kitab, dia menutup kitab ya. Mudah-mudahan nutupnya kita berkah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma astur li ummati Muhammad. Allahumma 'afi li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jubur li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, paksakan kami ya Allah dalam kebaikan-Mu ya Allah. Paksakan kami dalam kesabaran-Mu ya Allah. Paksakan kami dalam hidayah kepada-Mu ya Allah. Paksakan kami jauh dari subhat dan sesuatu yang haram ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi Allah faqad fazakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.